Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara dan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang sedang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan dulu ke Coin Market Cap. Kita melihat di sini untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 57 atau di poin netral. Artinya di sini para pembeli dan para penjual ini posisinya bisa dikatakan imbang, teman-teman. Namun kalau kita melihat untuk Bitcoin hari ini sudah mulai ada pergerakan naik, teman-teman. Artinya orang sudah mulai melakukan pembelian atau masuk ke market kembali. Dan di sini ada sebuah peluang menarik bagi pemain koin-koin atau token di luar Bitcoin, karena kita lihat untuk dominasi Bitcoin ini sudah menurun, teman-teman. Ada di poin 49,7% dari total capital market. Ini merupakan indikasi awal atau mendekati awal dari alt season, teman-teman. Artinya banyak orang yang berinvestasi di koin atau token di luar Bitcoin. Karena beberapa hari lalu itu Bitcoin dominan itu sempat menembus angka 52%. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman, untuk Ethereum hari ini dominasinya menguasai market sebesar 18,2%, teman-teman. Kalau kita melihat untuk time frame 7 hari ke belakang, ini memang koreksi cukup dalam dialami oleh Bitcoin, sekitar 2,5%. Ini kemarin sempat menembus angka 45.000 US dollar, teman-teman. Hari ini Bitcoin mengalami koreksi cukup dalam. Hari ini diperdagangkan di angka 41.517 US dollar per satu Bitcoin. Namun hari ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan sebesar 1,3%, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan fokus berbicara tentang Bitcoin. Ini ada sebuah artikel menarik dari sebuah media online yang bernama Crypto Globe. Jadi sebuah kejutan besar terjadi di dunia kripto, teman-teman, saat Bitcoin mengalami koreksi dalam kemarin. Sebuah kejutan besar terjadi di dunia kripto pada saat ada angka sebesar 2 miliar US dollar ini bergerak di beberapa alamat dompet yang sepertinya ini dimiliki oleh satu entitas tunggal, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, apakah para whale dalam dunia kripto ini sedang bermain-main dengan market? Kita akan melihat di dalam artikel ini, teman-teman. Jadi dana ini kalau berdasarkan informasi dari media ini tidak aktif sejak tahun 2019 dan hanya melakukan perpindahan pada tahun 2013, teman-teman. Kemudian menurut perusahaan analisis blockchain yang bernama Arkham Intelligence, Bitcoin ini baru-baru ini mulai bergerak lagi dan telah dipindahkan pada waktu dan alamat yang sama dan tersebar di beberapa wallet, teman-teman. Jadi menurut perusahaan tersebut, dana ini dikonsolidasi dari 49 alamat wallet atau alamat Bitcoin yang berbeda dan dikonvert menjadi hanya 5 alamat, teman-teman. Jadi kelima alamat itu masing-masing memegang antara 8.000 Bitcoin sampai dengan 12.000 Bitcoin dengan nilai di antara 380 juta US dollar dan 480 juta US dollar, teman-teman. Jadi jika dana ini memang dimiliki oleh satu entitas tunggal, teman-teman, kemungkinan besar mereka telah tersebar di sejumlah alamat Bitcoin untuk mengamankan dana mereka dengan cara mendistribusikannya dan menyimpannya di cold storage, teman-teman. Pemindahan 2 miliar Bitcoin yang terjadi pada saat market kripto mengalami koreksi setelah kemarin kita tahu bahwa dalam setahun terakhir Bitcoin sempat mengalami ledakan harga 160% dalam setahun
karena adanya Bitcoin ETF yang di ACC oleh pemerintah Amerika, teman-teman. Dan kita sebagai pemain di dunia kripto ini memang harus mengamati pergerakan yang terjadi di dunia kripto, terutama yang dilakukan oleh para whale, teman-teman. Kemudian pemindahan dana sebesar 2 miliar US dollar ini, teman-teman, ini juga kita lihat pada saat terjadi dinamika cadangan miner Bitcoin yang menurun, teman-teman. Jadi pada saat cadangan para penambang Bitcoin mencapai level terendahnya sejak Juli tahun 2021, dan sekarang berada pada 1,83 juta Bitcoin setelah turun sekitar 22.800 Bitcoin dalam setahun terakhir. Namun nilai dari cadangan ini masih mencapai sekitar 78 miliar US dollar, teman-teman, untuk para penambang. Kemudian juga yang menjadi catatan, dana ini juga bergerak setelah jaringan Bitcoin melihat transaksi terbesarnya tahun ini dengan seorang investor tunggal memindahkan Bitcoin senilai 665 juta US dollar dalam satu transaksi tunggal, teman-teman. Pemindahan besar-besaran Bitcoin senilai 2 miliar US dollar ini memang sebuah dinamika yang menarik, teman-teman. Jadi para pelaku pasar dan investor serta kita semua perlu memperhatikan pergeseran pasar ini karena dampaknya bisa menciptakan gelombang di pasar, teman-teman. Ketidakpastian di market kripto ini adalah sebuah hal yang umum, namun pemahaman mendalam terhadap peristiwa-peristiwa seperti pemindahan dana ini dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang mampu membaca dan mengantisipasi perubahan pasar, teman-teman. Oke, teman-teman, dengan adanya transaksi raksasa ini kita akan melihat secara teknikal apa yang terjadi di dalam pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Untuk time frame daily, memang untuk Bitcoin masih ada di area trend up, artinya di area golden cross. Saya hanya memakai dua indikator sederhana, di mana kita lihat MA50 masih memotong MA200, teman-teman. Namun tetap waspada, karena kalau saya pribadi, saya akan keluar pada saat terjadi dead cross di H4, teman-teman. Dan itu sudah terjadi dead cross pada tanggal 19 Januari 2024 kemarin. Jadi kenapa saya memakai H4? Karena kita akan bisa keluar atau masuk ke market lebih awal, teman-teman. Namun jangan diikuti, teman-teman. Silakan keputusan untuk membeli atau menjual Bitcoin itu silakan melakukan dior dan melakukan investigasi secara pribadi. Kalau saya pribadi tanggal 19 saya sudah keluar dari market karena terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 di time frame H4, teman-teman. Dan saya akan masuk kembali ke market pada saat terjadi golden cross di H4, di time frame H4. Apabila MA50 memotong kembali MA200 ke atas, maka saya akan masuk kembali ke market. Namun untuk hari ini saya akan keluar karena kita melihat terjadi dead cross dan kita tidak pernah tahu berapa kedalaman koreksinya nih, teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan H4? Karena kita akan bisa masuk lebih awal dan keluar lebih awal dengan menggunakan H4, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang adanya pergerakan besar sebesar pemindahan aset 2 miliar US dollar dalam bentuk Bitcoin pada saat market Bitcoin sedang koreksi. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita, bagi para pemain dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.